Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk untuk membahas tentang hubungan KP dan KC. Terlebih dahulu kita bahas dulu tekanan parsial dan KP ya. Apa itu tekanan parsial ya? Jadi untuk reaksi yang melibatkan gas-gas itu tetapan kesetimbangannya dapat dinyatakan dari nilai tekanan parsial masing-masing gas pada saat setimbang. Mengapa? Sebab konsentrasi gas dalam ruangan tersebut nantinya akan menentukan besarnya tekanan gas dalam ruangan itu. Ya. Jadi tekanan parsial masing-masing gas kita bisa melihat reaksi. Semua reaksi itu harus melibatkan gas, ya. Jadi reaksi yang melibatkan gas ini kita setarakan dulu, ya. Setarakan dulu, nanti hasil penyetarannya akan mendapatkan koefisien seperti ini. Setelah kita dapat koefisiennya, kita bisa mencari rumus tekanan parsial ya, gas. Kalau misalnya gas A, berarti kita pakai rumus ini. Tekanan parsial gas A sama dengan mol gas A per mol total dikali tekanan totalnya. Kalaupun misalnya nanti dicari tekanan parsial gas B, berarti sini nanti mol gas B. Kalau misalnya tekanan parsial gas C, berarti mol gas C, dan seterusnya. Untuk mencari tekanan totalnya, kita jumlahkan saja semua tekanan parsial yang ada dalam reaksi. Kalau 3 ya 3 saja, kalau 2 ya 2 saja. Jadi tekanan parsial gas A tambah parsial B dan seterusnya. Setelah itu kita bisa mencari tetapan kesetimbangan tekanan gas atau KP ya. Jadi rumus KP itu tekanan parsial gas-gas pada produk, pangkatkan koefisiennya, dibagi tekanan parsial gas-gas pada reaktan dipangkat dengan koefisiennya, seperti ini. Untuk melihat hubungan KP dan KC, kita bisa berangkat dari rumus hukum gas ideal ya, PP NRT. Maka hubungan KP dan KC itu seperti ini, KC kali RT pangkat delta N. Inilah hubungannya, KP sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Untuk delta N itu adalah koefisien produk dikurang koefisien reaktan. Ini delta N ini khusus gas, koefisien gas. Kalau misalnya di sini ada dalam bentuk cair atau larutan, dia tidak dipakai. Yang digunakan hanya dalam bentuk gasnya saja. Itulah delta N-nya. Kalau misalnya R itu kita gunakan 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Untuk T-nya kita convert dia ke Kelvin ya. Jadi derajat Celcius ditambah 273. Untuk lebih memahami materi, kita bisa masuk di contoh soal. Pada suhu 27 derajat Celcius di dalam ruangan dengan volume tertentu, tekanannya itu 1 atmosfer ya. Terdapat gas N2O4 yang terurai menjadi gas NO2 ya. Seperti ini. Pada saat kesetimbangan dalam ruangan terdapat 19,8% NO2. Artinya 19,8% ini artinya terdapat 19,8 mol NO2 per 100 molnya ya. Jadi seperti itu yang dimaksud dengan 19,8. Hitung nilai KP dan KC pada suhu tersebut. Jadi untuk menjawabnya kita tulis kembali reaksinya. Ini reaksinya ini kita harus lihat apa sudah setara atau belum. Kalau belum, kita setarakan. N-nya di sini 2, di sini 1. O-nya di sini 4, di sini 2. Berarti kita harus menambah koefisien di sini. 1 kali berapa supaya 2? 1 kali 2 ya. Jadi sini sudah setara sekarang. Setelah kita menyetarakan, kita masukkan ke rumus yang produknya adalah NO2, pangkat koefisiennya itu 2 per parsial dari N2O4, koefisiennya kan 1, jadi tidak perlu. Jadi kita cari dulu tekanan parsial masing-masing NO2 dan N2O4. Kalau misalnya tekanan parsial NO2 berarti mol gas NO2 per mol total ya, kali P total. Molnya kan 19,8 ini. Mol totalnya 100 kan per 100 dikali tekanannya 1 atmosfer ya.
19,8 per 100 kali 1 atm berarti 0,198 atmosfer. Inilah tekanan parsial dari NO2 ini nanti. Setelah itu kita cari tekanan parsial N24. Tidak bisa menggunakan rumus tadi, tapi kan hematnya kita bisa menggunakan rumus ini saja. Kan totalnya 1 atmosfer tekanannya. Jadi parsialnya setengahnya dari ini ya, selisihnya 1 dikurang 0,198 berarti 0,082. Sekarang kita sudah dapat tekanan parsial masing-masing. Jadi rumus ini kita masukkan ke dalam sini ya. 0,198 kuadrat per 0,802. Ini pangkat 2 berapa ini? 0,392 bagi 0,802 hasilnya 0,0489. Inilah KP-nya. Sekarang kita tentukan KC. Kita menggunakan rumus KP sama dengan KC RT pangkat delta N ya. Itu delta N-nya itu produknya kan 2, reaktannya 1, 2 kurang 1 ya. Selanjutnya T-nya itu 227 ditambah 273. R-nya ini 0,082 ya. Jadi 2 kurang 1, 1. 27 tambah 273 itu 300 ya. Kita masukkan ke dalam sini. Sudah ada delta N-nya, sudah ada T-nya, sudah ada R-nya, dan sudah ada KP-nya. Tinggal kita cari KC ya. Jadi karena yang dicari KC berarti ini yang dipindahkan RT pangkat delta ini. Kali pindah ke sebelah jadi bagi dia. Ya, jadi ini rumusnya. Jadi KC-nya nanti ini KP-nya 0,489 dari sini, R-nya itu yang ini, T-nya juga 300 pangkat 1 ya. Ini kali ini berapa nih? 24,6. 0,0489 per 24,6 itu 0,02 mol liter min 1. Inilah KC-nya. KP sudah dapat dan KC sudah dapat. Oke, selanjutnya kita masuk di soal latihan. Adik-adik mungkin bisa mengerjakan soal ini, caranya sama seperti tadi. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.